Hai hai hai. Kangen gak sama aku? Siapa aku ya? Si suka bahas kesana kemari with Raski. Kali ini kita harus bahas apa lagi ya? Sejarah julukan macan Asia? Sejarah Indonesia dijuluki macan Asia? Itu kan udah. Sekarang kita bahas tentang zaman keemasan Indonesia. Pada penasaran? Pada mau tahu? Kira-kira kapan sih itu? Dan kenapa disebut zaman keemasan? Mari kita simak berikut ini. Wait. Dengerin penjelasan aku dulu nih. Kira-kira zaman keemasan Indonesia itu pas kapan ya? Zaman keemasan Indonesia sendiri itu pas masa-masanya Orde Baru. Kenapa? Dan karena apa? Ya, itu semua terjadi karena G30 SPKI, Gerakan 30 September PKI. Jadi gerakan itu membuat berubah pemerintahan Indonesia dari pemerintahan Soekarno ke pemerintahan Soeharto. Kenapa tuh? Kenapa jadi disebut zaman kemasan? Ya, itu semua terjadi karena stabilitas politik serta pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat pada masa itu. Mau tahu faktor-faktornya? Aspek penting dari zaman keemasan di era Soeharto ini dimulai pada akhir 1960-an. Seperti pada masa pemulihan stabilitas politik serta ekonomi pasca peristiwa G30 SPKI. Ya, awal mula kekuasaan Presiden Soeharto pun setelah peristiwa G30 SPKI ini. Pada masa ini, Indonesia sedang berada pada kondisi krisis ekonomi yang cukup parah dikarenakan inflasi yang sangat tinggi, serta politik Indonesia yang tidak stabil pada saat itu. Langkah-langkah yang dilakukan pada masa itu seperti menarik sejumlah investor asing, melakukan negosiasi terhadap utang luar negeri, memperketat pengeluaran pemerintah. Stabilitas politik Indonesia pun diperbaiki dengan melakukan pembubaran terhadap Partai Komunis Indonesia serta membersihkan terhadap para simpatisan komunis. Presiden Soeharto pun menerapkan kontrol ketat terhadap politik domestik dengan pembentukan Golkar guna pembatasan partai politik lainnya. Awal mula pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia sendiri kembali bangkit dari keterpurukannya pada akhir 1990-an dan awal 1970-an. Hal ini disebabkan karena adanya investasi asing yang masuk di Indonesia, terutama pada sektor gas serta minyak. Era pemerintah Soeharto pun dikenal dengan kebijakan pada pembangunan ekonomi yang berfokus pada sektor-sektor seperti program pertanian, serangkai pembangunan infrastruktur, dan industrialisasi. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi di era Orde Baru itu cukup mengesankan, dengan rata-rata pertumbuhan PDB mencapai 7% per tahun pada 1970-an. Hal ini menjadi awal dari keemasan ekonomi Indonesia di bawah pemerintah Soeharto. Selanjutnya ada program Revolusi Hijau. Soeharto mengalami keberhasilan pada program Revolusi Hijau. Program ini memperkenalkan sejumlah teknologi-teknologi baru guna pertanian Indonesia, serta dilakukannya serangkaian bimbingan massal guna mendorong para petani agar melakukan pemilihan bibit unggul, pemupukan, pengairan, pemberantasan hama serta penyakit, dan perbaikan pada cara bercocok tanam. Indonesia pun membuahkan hasil berupa swasembada beras pada tahun 1984. Swasembada beras ini dianggap sebagai wujud keberhasilan besar pemerintah pada masa Orde Baru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Dengan memberikan prioritas besar pada sektor pertanian, Presiden Soeharto pun berhasil membangun sebuah fondasi guna perekonomian Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera untuk masyarakat, dengan memastikan adanya ketersediaan pangan yang baik. Selanjutnya ada pembangunan yang terpusatkan pada pertumbuhan dan stabilitas. Soeharto sendiri menekankan stabilitas politik sebagai syarat terpenting bagi pembangunan ekonomi. Dengan sistem pemerintahan Indonesia saat itu, Soeharto mampu menciptakan iklim investasi serta pembangunan yang stabil. Pemerintahan Soeharto pun memperkenalkan sejumlah rencana guna pembangunan 5 tahun ke depan yang disebut dengan Repelita, yang berfokus pada pembangunan industri, infrastruktur, dan pertanian.
Selama periode ini, banyak sekali pembangunan pada jembatan, jalan, bendungan, serta proyek-proyek infrastruktur besar lainnya yang meningkatkan konektivitas dan produktivitas di seluruh Indonesia. Berikut gambaran umum Repelita Indonesia di era Orde Baru. Repelita 1, 1969 sampai 1974, pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada pertanian. Repelita 2, 1974 sampai 1979, melakukan serangkaian industrialisasi tahap dasar serta melanjutkan pembangunan pada sektor pertanian. Repelita 3 1979 sampai 1984 melakukan penguatan pada aspek industri serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Repelita 4 1984 sampai 1989 pengembangan terhadap industri serta melakukan tindakan pengurangan ketimpangan sosial. Repelita 5 1989 sampai 1994 pembangunan manusia serta penguatan pada ekspor non-migas. Repelita 6 1994 sampai 1999 melakukan pemerataan serta pembangunan berkelanjutan.